Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Pak Darma. Usianya hampir 50 tahun. Punggungnya mulai membungkuk dan rambutnya dipenuhi uban. Ia bekerja sebagai tukang becak, menarik becaknya dari pagi hingga malam demi menghidupi keluarganya. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Meninggalkan Pak Darma sendirian, membesarkan putri semata wayangnya, Sari, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, hidup Pak Darma terasa jauh lebih berat. Namun demi Sari, ia tak pernah mengeluh. Sari adalah anak yang cerdas dan rajin. Nilai-nilainya selalu bagus, dan mimpinya besar. Ia ingin menjadi seorang guru agar bisa mengajar anak-anak di kampungnya. Pak Darma sering tersenyum setiap kali mendengar mimpi itu. Meski di dalam hatinya ia takut tak sanggup membiayai pendidikan putrinya. Suatu hari, Sari pulang sekolah dengan wajah murung. "Ayah, bulan depan sekolah minta uang untuk buku dan seragam baru," ucapnya pelan. Pak Darma terdiam. Uang di sakunya bahkan tak cukup untuk makan hingga akhir minggu. Ia menatap sepatu tuanya yang sudah berlubang dan tambalan di mana-mana. Malam itu, ia tak bisa tidur. Keesokan harinya, Pak Darma melakukan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada Sari. Ia membawa satu-satunya barang berharga yang ia miliki, jam tangan peninggalan istrinya. Jam itu sudah tua, tapi masih berfungsi. Dengan hati berat, ia menjual jam itu ke seorang pedagang loak. Uang hasil penjualan jam itu, ia simpan rapi dalam amplop. Malamnya, ia menyerahkan amplop itu pada Sari. "Ini untuk buku dan seragamu," katanya sambil tersenyum. Sari memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, ya, maaf, selalu merepotkan ayah." Pak Darma mengelus kepala Sari. "Tidak ada yang merepotkan kalau itu untuk masa depanmu, nak." Hari-hari berlalu. Pak Darma semakin sering menarik becaknya hingga larut malam. Tubuhnya sering pegal dan batuk-batuk, tapi ia tetap tersenyum saat Sari pulang membawa nilai bagus. Suatu sore, hujan turun deras. Becak Pak Darma tergelincir di jalan licin. Ia jatuh dan kakinya terkilir. Meski sakit, ia tetap memaksa pulang. Sari panik melihat ayahnya berjalan pincang. "Ya, kenapa ayah memaksakan diri?" Pak Darma tersenyum lemah. "Kalau ayah berhenti, siapa yang bayar listrik bulan ini?" Malam itu, Sari menangis. Diam-diam, ia baru menyadari betapa besar pengorbanannya. Beberapa tahun kemudian, Sari lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolahnya. Ia mendapat beasiswa penuh ke universitas negeri. Saat pengumuman itu datang, Sari memeluk ayahnya sambil menangis. "Ya, aku lulus. Aku dapat beasiswa." Pak Darma terdiam. Lalu air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan Sari. "Terima kasih, Nak, semua lelah ayah terbayar hari ini." Bertahun-tahun kemudian, Sari benar-benar menjadi seorang guru. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Suatu hari, ia membelikan ayahnya sebuah jam tangan baru. "Ayah dulu jual jam kesayangan ayah demi aku. Sekarang biarkan aku menggantinya." Pak Darma menatap jam itu lama, lalu memeluk putrinya. "Jam lama, ayah mungkin sudah hilang, tapi mimpi ayah sudah hidup di dirimu." Mereka berdua tersenyum dalam pelukan, sebuah pelukan penuh air mata, cinta, dan rasa syukur.